Baik, pada video kali ini kita akan membahas perbedaan yang sering ditanyakan antara GPT dan Large Language Modeling atau LLM ya, yang sekarang lagi populer. Ya, kita mulai dari kedua istilah ini ya, GPT dan LLM. GPT singkatan dari Generative Pre-trained Transformer dan LLM singkatan dari Large Language Model. Adalah dua buah istilah yang kadang digunakan secara bergantian, namun mengacu pada konsep yang terkait. Cuman keduanya punya perbedaan dalam hal pemrosesan data alami atau Natural Language Processing. Kita bahas secara khusus satu persatu dulu ya, dimulai dari GPT. Definisi GPT sebetulnya secara khusus mengacu pada jenis model bahasa tepatnya yang berbasis pada transformator ya, yang dikembangkan oleh OpenAI. Karakteristik dari GPT adalah bahwa model GPT ini dirancang untuk menghasilkan teks yang mirip dengan yang biasa diproduksi oleh manusia berdasarkan tentu saja masukan-masukan yang diterima, data-data yang di-trainingkan terhadapnya. GPT ini dilatih sebelumnya dengan sekumpulan data yang sangat besar ya, data bahasa tentu saja, dan bisa diarahkan atau disesuaikan untuk tugas tertentu, tentu saja yang masih berkaitan dengan kebahasaan, language. Dalam arsitekturnya, model GPT menggunakan arsitektur transformator atau transformer. Salah satu arsitektur dalam deep learning yang khas untuk pemrosesan bahasa alami. Dengan model ini memungkinkan GPT menangkap pola kompleks dan punya dependensi terhadap bahasa yang dia kelola atau dia proses. Sedangkan LLM didefinisikan sebagai istilah yang lebih luas ya, dari GPT yang mencakup berbagai model bahasa, termasuk namun tidak terbatas pada model bahasa yang berbasis transformer seperti GPT. Jadi bisa disimpulkan bahwa lingkup LLM itu lebih besar daripada GPT. Jadi GPT itu salah satu bagian dari LLM. Sama seperti kita kenal deep learning adalah bagian dari machine learning, di mana dia berbasiskan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Karakteristik LLM sendiri adalah model yang dilatih pada sekumpulan data besar untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Jadi dia dilatih untuk memahami dalam tanda kutip bukan seperti memahami seperti manusia, tapi mengenali pola-pola bahasa dan mereproduksinya, memproduksi kembali bahasa-bahasa itu mirip seperti yang diproduksi oleh manusia. Kategori ini mencakup model seperti GPT, kemudian GPT yang dikembangkan oleh OpenAI, kemudian BERT, Bidirectional Encoder Representation from Transformer, dan yang lainnya. Yang sekarang banyak sekali model-model seperti itu yang dikembangkan oleh pihak ketiga ya, selain OpenAI, Google, perusahaan IT besar lainnya seperti Microsoft dan Meta tentu saja pasti sedang melakukan riset untuk memproduksi model yang sejenis dengan GPT atau BERT. Kemudian variasi dari LLM. Jadi meskipun GPT adalah bagian dari LLM ya, terdapat arsitektur dan pendekatan yang berbeda untuk membangun model bahasa yang berukuran besar. Jadi seperti yang sudah disebut di awal lagi bahwa LLM adalah bagian besar atau induk ya, bisa kita katakan induk dari GPT, maka LLM punya banyak sekali variasi dan cara untuk
membuat model yang spesifik untuk tujuan yang spesifik juga. Jadi itu perbedaan atau lebih tepatnya penjelasan tentang GPT dan LLM yang sering oleh orang awam dipertentangkan, padahal keduanya itu sebenarnya satu lingkup bidang dalam Natural Language Processing atau NLP, di mana ChatGPT adalah kasus khusus dari model yang dibuat menggunakan metode dalam LLM. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan Anda sebagai seorang mahasiswa informatika tidak salah ketika ada orang menanyakan hal ini, tidak salah menjelaskan. Anda bisa tentu saja menunjukkan contoh-contoh realnya dalam penerapan kedua model bahasa ini. Di video berikutnya kita akan membahas secara khusus dan detail ya, masing-masing tentang apa itu LLM secara teoritis dan prakteknya juga. Begitu juga dengan GPT. Berikut contoh cara untuk membangun chatbot berbasiskan GPT.